Halo, perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan membahas tentang studi kasus ransomware attack ICBC Final Service. Saya berasal dari kelompok 4, dengan tim saya, dengan saya sendiri Dinda Isyariani, dengan di belakang 165, ada Elza dan Amelia. Yang pertama, saya akan membahas kronologi dan jenis ancaman. Kronologinya adalah pada November 2023, Divisi Layanan Keuangan Amerika Serikat dari Bank Tiongkok, Industrial and Commercial Bank of China, menjadi target serangan cyber yang dilaporkan telah terganggunya aktivitas perdagangan obligasi pemerintah Amerika Serikat. ICBC, yang merupakan institusi perbankan terbesar di dunia berdasarkan total aset, mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan disrupsi pada sistem tertentu. Jadi, jenis ancaman ini adalah ransomware yang dimana data tersebut tidak bisa diakses dari ICBC-nya, pihak ICBC-nya. Tanggapan awalnya dari pihak bank menyatakan bahwa setelah menemukan insiden tersebut, mereka langsung mengisolasi sistem yang terdampak untuk menahan insiden. Di sisi lain, kelompok peretas cyber yang diindikasi bertanggung jawab atas perihal ini adalah Lockbit. Berdasarkan laporan resmi yang dirilis oleh Orientasi Keamanan Cyber Amerika Serikat atau CISA, faktor serangan utama yang digunakan dalam ICBC adalah eksploitasi kerentanan yang dikenal sebagai Citrix Blend. Selanjutnya, klasifikasi kejahatan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kejahatan di sini adalah penyerangan ransomware, yang jenis malware yang mencuri atau mengenkripsi data pengguna sehingga mereka tidak dapat membuka akses file. Kejahatan yang menargetkan kekayaan atau profit sebuah korporasi untuk keuntungan ilegal, sehingga jadi mereka menyandera data-data tersebut dan meminta pihak bank untuk menembus dengan jumlah uang tertentu agar bisa mendapatkan datanya kembali. Motif pelaku, karena menggunakan, serangan ransomware ini menjanjikan keuntungan dari finansial yang sangat besar sehingga bisa mencapai jutaan dolar dalam bentuk mata uang kripto, yang sulit dilacak. Target bernilai tinggi seperti di ICBC ini pilihan yang sangat rasional kenapa, mereka, motifnya adalah untuk uang. Kenapa, bisa dikatakan kalau mereka bermotifnya uang, karena hal ini juga diperkuat oleh konfirmasi dari Lockbit yang di mana Lockbit adalah, sekumpulan orang yang menyerang ICBC ini dalam wawancaranya. Dalam wawancara itu, Lockbit secara konsisten selalu menegaskan bahwa operasi mereka sepenuhnya bersifat finansial dan apolitis. Jadi sehingga tujuan mereka adalah uang. Lanjut ke dampak dan kerugian. Nah, potensi yang dapat ditimbulkan itu beragam dan juga dampaknya luas. Yang pertama, itu kerugian finansial. Nah, ini tuh bisa bikin sistem lumpuh, terus transaksinya tertunda, dan juga pendapatannya bisa anjlok. Biaya buat pemulihannya ini tuh juga membuat beban yang besar buat perusahaan. Terus juga selanjutnya ada kerugian secara hukum. Nah, pelanggaran data ini itu bisa berujung ke penyelidikan regulator dan sanksi yang berat. Fokus manajemen juga bisa terganggu karena harus mengurus proses hukum. Yang ketiga itu ada kerugian di reputasi. Nah, jadi kepercayaan pelanggan tuh bisa runtuh karena isu kebocoran data dan reputasi perusahaan ini dipertaruhkan karena adanya isu kebocoran tersebut. Dan yang terakhir, ada kerugian secara operasional. Nah, sistemnya lumpuh, memaksa kerja manual yang lambat dan rawan bisa error. Jadi akibatnya itu layanan bisa tersendat dan juga pelanggan bisa kecewa. Selanjutnya, tinjauan aspek privasi data. Lembaga dan otoritas yang berwenang di Indonesia. Jadi, jika serangan ransomware ini terjadi di Indonesia, penanganannya itu melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara yang menjadi pihak utama dalam keamanan siber dan forensik digital. Terus juga Kominfo itu mengatur regulasi serta koordinasi, dan Polri itu lewat Direktorat Tindak Siber untuk menangani penyelidikan hukum. Dan OJK memastikan keamanan data di sektor keuangan. Dan jika masalah tersebut terjadi, semua lembaga akan bekerja sama. Selanjutnya ke jenis pelanggaran privasi. Yang pertama, privasi informasional. Serangan ransomware ini membuat perusahaan jadi hilang kendalinya atas data penting. Nah, ini tuh bisa meningkatkan resiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi, apalagi buat
oknum-oknum di luar sana yang istilahnya nakal untuk menggunakan data-data yang bocor. Lanjut ke privasi desisional. Nah, di sini itu terbatasnya akses data itu bisa menghambat manajemen dalam mengambil keputusan dan mengganggu kelancaran bisnis. Yang ketiga, ada privasi psychological. Krisis keamanan itu bisa memicu stres dan menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan. Yang terakhir ada privasi fisikal. Dampak fisiknya itu sebenarnya kecil di sini, tapi gangguan sistem itu juga bisa mempengaruhi kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja. Nah, dari kami akan menganalisis mengenai sensitivitas data yang terekspos. Mungkin pertama kita harus tahu data apa aja yang terekspos. Nah, yang pertama itu ada data identitas pelanggan. Disebutkan di beberapa sumber bahwa data identitas pelanggannya itu terekspos. Tapi sebenarnya tidak ada yang menyebutkan spesifiknya apa aja. Mungkin bisa kita asumsikan data-data pribadi seperti nama, nomor identitas, atau data kontak, dan data pribadi lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada juga informasi keuangan pelanggan atau informasi rekeningnya. Jadi dari laporannya Banking Dive tahun 2024, ICBC Financial Service itu mengalami kehilangan akses terhadap books and records, yang di situ dia mencakup catatan transaksi serta data nasabah institusional. Catatan transaksi di sini berarti merujuk kepada informasi transaksi-transaksi pelanggan, juga data-data di rekening pelanggan atau nasabah. Terus ada juga data di email internal. Nah, dari Bank Info Security di tahun 2023 itu dia menyebutkan kalau serangan ransomware-nya itu berdampak pada sistem internal perusahaan. Nah, dia itu meliputi gangguan terhadap akses email serta sistem transaksi. Jadi oleh karena itu kita bisa asumsikan bahwa serangan ini juga. Lalu selanjutnya ada juga data email internal. Dari Bank Info Security di 2023 itu menyebutkan bahwa serangan ransomware yang menimpa ICBC Financial Service itu berdampak ke sistem internal. Nah, itu salah satunya itu meliputi gangguan terhadap akses email perusahaan. Jadi, dari semua data yang tadi sudah disebutkan, kami menyimpulkan bahwa semua data tersebut memiliki sensitivitas tinggi. Serangan cyber terhadap IC Finance menimbulkan risiko signifikan terhadap data pribadi yang tersimpan dalam sistem internal perusahaan. Nah, di GDPR atau Regulasi Perlindungan Data Umum Uni Eropa itu menyebutkan kalau data pribadi yang bersifat sensitif itu memiliki potensi risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan individu, sehingga dia memerlukan perlindungan khusus. Semua data tadi itu memiliki potensi risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan individu. Oleh karena itu, kami simpulkan bahwa semua data tersebut memiliki sensitivitas yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada analisis risiko. Jadi ada 4 faktor perkembangan teknologi informasi. Yang pertama ada jumlah. Nah, kita tahu ICBC ini mengelola volume data yang sangat banyak, catatan transaksi, email internal, terus juga data nasabah. Terus juga di kecepatan. Data transaksi di ICBC ini dia bergerak secara real time. Lalu ada kecepatan. Jadi data transaksi dan korespondensi di ICBC ini bergerak secara real time dalam killing pasar keuangan. Pada durasi, ICBC ini menyimpan catatan transaksi data-datanya itu dalam jangka waktu lama sebagai bagian dari kepatuhan dalam regulasinya. Terus ada juga ragam. ICBC menangani berbagai tipe data, kayak tadi udah disebutin, ada macam-macam. Nah, kalau kita analisis, mungkin untuk faktor yang paling berpengaruh adalah jumlah dan ragam data. Kenapa? Karena dia volumenya sangat besar dan ragamnya sangat kompleks. Jadi volume besar dan kompleksitas tipe data itu membuat exposure informasi sensitifnya itu lebih tinggi. Makanya risikonya juga jadi lebih tinggi. Lalu, last but not least, ada penanganan dan mitigasi. Gimana sih penanganannya terhadap kasus ini? Pertama, dari sisi teknis. Penerapan manajemen kerentanan yang proaktif itu sangat penting. Contohnya itu pembaruan sistem dan patching yang cepat. Soalnya kan di kasus ini, kayak yang tadi udah dijelasin itu dia dari Citrix bid ya, atau celah Citrix yang dia itu dieksploitasi dalam kasus ini. Terus juga
ICBC harusnya memperkuat enkripsi data end-to-end, kontrol akses berbasis peran, dan sistem monitoring aktivitas internal atau insider monitoring. Jadi kalau ada insider monitoring, kan dia bisa mendeteksi perilaku mencurigakan dari waktu masih kecil juga udah dideteksi. Nah, dengan strategi pertahanan berlapis tersebut, dia juga perlu adaptif. Jadi karena adaptif bisa tahan terhadap berbagai faktor serangan. Selanjutnya itu dari sisi non-teknis. Meski dengan pertahanan yang berlapis seperti tadi, tapi sisi non-teknis ini juga nggak kalah penting. ICBC harus meningkatkan kesadaran dan kompetensi karyawan. Itu harus dilakukan secara rutin, mungkin bisa dengan pelatihan keamanan cyber, terus bisa juga praktik pengelolaan kata sandi, identifikasi phishing, dan prosedur terhadap insiden-insiden. Dia perlu juga pengembangan dan penegakan kebijakan SDM yang ketat, audit internal berkala, dan lain-lain. Intinya adalah meningkatkan kesadaran dan kompetensi karyawan. Selain hal itu, institusi juga perlu menyusun rencana respons insiden yang komprehensif agar karyawan langsung tahu, oh kalau ada insiden ini gimana. Jadi karyawan langsung bertindak. Itu dia untuk presentasi dari kami mengenai analisis ICBC Financial Services Ransomware Attack. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya.